Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian. Puji Tuhan karena saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan mempermuliakan, meninggikan Tuhan kita, Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang melindungi, Allah yang memimpin kita. Amin. Oleh itu saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita datang dalam doa kepada Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami menyadari bahwa kami ada hari ini karena Engkau ya Tuhan, karena perlindungan-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami dapat menikmati hari yang baru, hidup yang baru. Bahkan kami akan menikmati firman-Mu yang baru pada hari ini kepada kami ya Tuhan. Oleh itu Tuhan, kiranya Engkau berbicara dengan kami. Kiranya Engkau sendiri yang menyatakan kasih-Mu, menyatakan firman kepada kami. Agar kami mengalami sentuhan, mengalami urapan, mengalami jamahan Tuhan sendiri. Oleh itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami. Agar di dalamnya Tuhan kami dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengarkan pembacaan Injil, maka tajuk khotbah pada saat ini yaitu sediakanlah jalan bagi Tuhan. Bersama dengan saya, sediakanlah jalan bagi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 2 sehingga ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Inilah utusanku, aku akan mengutus dia terlebih dahulu daripadamu, supaya dia menyediakan jalan bagimu." Seorang berseru di padang gurun, "Sediakanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Saudara dan saudara sekalian, sebelum Yesus Kristus memulahkan pelayanannya, Tuhan menyatakan bahwa ada seorang yang akan menyediakan jalan bagi dia. Nabi Yesaya memberitakan nubuatan mengenai pendamaian, tentang kedatangan Tuhan dan seruan pertobatan. Yesaya pasal 40 ayat 3 mengatakan, "Terdengar suara orang berseru, sediakanlah jalan bagi Tuhan di padang gurun, siapkanlah jalan di padang pasir bagi kita." Semuanya digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menyediakan suatu umat bagi Kristus. Dia akan membuat orang Israel bertobat supaya menyambut Kristus dan menjadikan mereka pengikut Kristus. Bagaimanakah Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan raja mereka? Dia menyampaikan khotbah mengenai pertobatan supaya tidak hidup di dalam kecemaran dan bersedia menyambut kedatangan raja, kedatangan Yesus. Seruan pertobatan yang berkuasa dari Yohanes Pembaptis ini sama dengan kuasa Nabi Elia. Maliaki pasal 4 ayat 5 hingga 6 mengatakan, "Tetapi sebelum hari yang hebat dan dahsyat yang aku tentukan itu tiba, aku akan mengutus Nabi Elia kepada kamu. Dia akan menyebabkan bapa dan anak bersatu hati, supaya aku tidak datang untuk membinasakan negeri kamu." Di dalam Markus pasal 1 ayat 6 mengatakan, Yohanes Pembaptis dikatakan memakai pakaian dari bulu unta, ikat pinggang kulit, dan tinggal di padang gurun. Orang samakan dia seperti orang gila.
Tetapi mereka yang mengetahui cerita dalam perjanjian lama, dalam kitab perjanjian lama, menyadari bahwa Yohanes Pembaptis ini mempunyai kemiripan, kesamaan dengan Nabi Elia. Bukan hanya pakaian yang memiripkan atau menyamakan mereka. Yohanes Pembaptis juga memiliki roh dan kuasa Nabi Elia. Sehingga dia dipakai Tuhan menobatkan orang-orang Israel. Membawa orang-orang Israel bertobat. Seruannya meneguh atau menegur dosa dengan sangat keras. Sehingga membuat yang tulus hati bertobat. Tetapi yang keras hati menjadi marah. Dialah yang membawa kebangunan rohani. Sehingga ada orang-orang yang menyambut Kristus. Mengapakah Yohanes Pembaptis penting? Sebab jika dia tiada, maka seluruh Israel akan menolak Kristus dan membunuh dia dengan kebencian yang besar. Pelayanan Yohanes Pembaptis membuat adanya sekumpulan kecil menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menyambut Masias atau Kristus dengan segenap ketulusan dan kesetiaan. Tidak seperti kebanyakan orang, mereka mengikut Yesus membabi buta dan tidak dengan iman. Saudara, dalam poin yang pertama, meningkatkan tahap kebenaran kepada kedudukan yang sebenarnya. Lukas pasal 3 ayat 4 hingga 5 mengatakan, seorang berseru di padang gurun, sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tiap-tiap lembah hendaklah ditimbus, tiap-tiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang lekuk-lekuk diratakan. Saudara, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah menimbun setiap lembah. Sebab lembah adalah permukaan tanah yang lebih rendah daripada dataran di sekelilingnya. Maka ia merupakan gambaran dari sisi kehidupan manusia yang lebih rendah dari ukuran kehendak Tuhan. Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Suatu kenyataan bahwa masih banyak sisi kehidupan orang percaya yang masih berada di bawah tahap yang Tuhan tetapkan. Hubungan dalam rumah tangga, hubungan dengan sesama, tempat kerja, pelayanan kepada Tuhan, dan masih banyak aspek kehidupan yang kekadangnya masih jauh di bawah ukuran yang dikehendaki Tuhan bagi umatnya. Kelalaian dalam memelihara kehidupan rohani, dosa yang disembunyikan, kepahitan hati yang masih disimpan, ketidakbersediaan untuk mengampuni orang lain, dan berbagai sikap buruk lainnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan boleh jadi penyebab dari hidup yang lebih rendah atau berada di bawah kehendak Tuhan. Saudara, dalam poin yang kedua, meredahkan hati yang tinggi. Lukas pasal 3 ayat 5 mengatakan, tiap-tiap lembah hendaklah ditimbus, tiap-tiap gunung dan bukit diratakan, jalan yang berliku-liku hendaklah diluruskan, dan jalan yang lekuk diratakan. Saudara, lembah tanah rendah dari dataran sekelilingnya atau sekitarnya.
Sebaliknya gunung dan bukit, tanah lebih tinggi dari dataran di sekelilingnya. Ini menggambarkan mengenai orang yang tinggi hati dan perasaan diri selalu benar, juga mencerminkan sikap tinggi hati seseorang kepada yang lain, dan mungkin juga kepada Tuhan. Sikap-sikap ini menjadi penghalang untuk mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Tidak kurang orang yang sombong atau congkak, merasa dirinya tidak sombong atau tidak congkak. Demikian juga tidak sedikit orang yang merasa dirinya selalu benar, tidak menyadari bahwa dia tidak seperti yang dia rasakan. Perkara ini sama dengan orang yang sakit, tetapi dia tidak merasa dirinya sakit. Justru dia menganggap orang lain yang sedang sakit. Kesombongan atau kecongkakan dan merasa diri selalu benar membuat seseorang itu bersikap pengkritik. Dia mengkritik orang lain dan menolak keria Tuhan dalam hidupnya. Sikap seperti ini menjadi penghalang bagi orang berjumpa dengan Tuhan. Saudara, masih banyak perkara yang perlu kita ratakan dan luruskan. Bukankah kita rindu mengalami lawatan ilahi lebih lagi di dalam kehidupan kita? Biarlah kita masing-masing melakukan bahagian kita, sambil Tuhan mempersiapkan lawatannya kepada kita. Marilah kita menyediakan jalan bagi kedatangan Tuhan. Saudara, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk menyediakan dan membentuk umatnya. Zaman kita ini perlu memberitakan atau menyerukan mengenai pentingnya pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang disertai dengan buah yang nyata dan kelihatan. Orang Farisi penuh kepalsuan. Demikian juga hidup kita kalau sebelum bertobat, Tuhan membuang kita sebab kita tidak mau bertobat. Amin, saudara. Yohanes Pembaptis dikirim oleh Tuhan untuk menyediakan sesuatu umat dari Israel. Namun, ketika seruannya, pemberitaannya tidak dipeduli, penghakiman Tuhan akan datang kepadanya. Tuhan akan mengirimkan kapak untuk menebang pokok-pokok yang tidak dia tanam, yaitu mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Umat Tuhan yang disiapkan oleh Yohanes ini adalah umat yang tidak berpaut kepada Yohanes. Umat ini adalah umat yang akan meninggalkan Yohanes untuk mengikut Yesus. Yohanes Pembaptis tidak pernah mencari keuntungan dirinya atau tidak menikmati dan mengagungkan dirinya untuk kepentingan diri sendiri. Seorang hamba Tuhan yang mempunyai pengaruh kuat kepada orang lain tidak seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, adalah hamba Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak sibuk mencari pengikut dan pengaruh daripada orang lain untuk mengikuti dia. Dia hanya sibuk mencari pengikut bagi Kristus dan mempengaruhi orang untuk mengikuti Yesus. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan
membawa kebangunan rohani, membawa pengaruh luar biasa, tidak kompromi dengan dosa. Kiranya Tuhan terus membaharui gerejanya dan menyediakan umat yang hidup di dalam kekudusan untuk menantikan kedatangan Tuhan, bertobat daripada dosa dan kembali kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya kepada kita. Dia akan datang sebagai Raja, sebagai Penyelamat, sebagai Kristus untuk selama-lamanya kepada kita. Amin, saudara. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita lihat diri kita. Apakah kita pengikut Yesus? Atau apakah kita melayani Tuhan, membawa orang lain kepada Kristus? Atau apakah kita mencari untuk diri sendiri? Dalam kita mentaati iman kita, kita perlu membawa orang lain kepada Kristus. Mari kita memberitakan pertobatan kepada orang lain, agar setiap orang akan menjadi murid Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup, yang luar biasa. Sungguh pun disampaikan dengan sederhana. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan sedang bekerja di hati dan di jiwa kami. Jamah kami ya Tuhan, agar kami dapat kembali menjadi murid-Mu yang setia. Dan memberitakan firman-Mu ya Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Agar semua orang mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh Tuhan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, agar membuat kami mengevaluasi diri. Agar membuat kami bertobat dan kembali kepada Tuhan. Oleh Tuhan berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, agar setiap kami mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.